Saya saya memberikan pengantar untuk kegiatan perkuliahan kita. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta mata kuliah belajar dan pembelajaran ini. Kemudian kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk bisa mendalami dan mempelajari secara jelas materi pembelajaran yang dapat membangkitkan inovasi belajar siswa. Kalau melihat judul, itu mata kuliah ataupun materi yang diangkat sangat penting untuk kita semua agar dicermati dan sungguh sangat manfaat untuk kita bisa melaksanakan pembelajaran yang bisa anak itu termotivasi atau memiliki inovasi yang kuat terhadap materi pembelajaran yang diajarkan. Kemudian sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, baiklah kita baiknya untuk berdoa agar seluruh apa yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini mendapatkan nilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian selanjutnya agar waktu kita menjadi efektif, sebelumnya saya minta juga di akhir daripada kegiatan ini kita berakhir di pukul 16.20. Jadinya kita ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, baik nanti di akhir itu ada masukan dan juga ada persiapan kita untuk mengambil nilai dari perkuliahan kita, karena ini kan pertemuan yang ke-13 atau 12. Nah, ini kalau melihat di jadwal ini kan pertemuan yang ke-13. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan diri, karena kan kalau dihitung-hitung kalender kita ini berarti 3 kali saja lagi pertemuan kalau menurut minimal mata kuliah. Jadi mata kuliah itu minimal dilaksanakan 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Jadi kalau kita mengambil nilai tugas, mengambil nilai UTS, dan mengambil nilai UAS, otomatis 3 kali itu kita sudah habis. Berarti kan mungkin pertemuan kita ini ada tidak lagi yang belum menyampaikan, atau kelompok sudah selesai maju ya? Hari ini kelompok yang terakhir kah? Oke, Pak. Ya, berarti kan minggu depan ada UTS, minggu depannya atau tugas dulu, baru UTS, baru UAS. Nah, gitu. Jadi, oleh karenanya beberapa hal nanti di ujung daripada kegiatan kita ada yang saya mau sampaikan berkaitan dengan kehadiran, karena kehadiran ini kalau kita perhatikan tidak memungkinkan untuk, ada beberapa orang yang tidak mencukupi untuk syarat kelulusan ataupun syarat daripada mengikuti kegiatan UTS. Nah, ini kan yang kemarin ada 7 orang, kemudian yang kemarinnya lagi, yang lusanya lagi, yang kemarinnya lagi ada 4 orang, ada 1 orang, ada 2 orang, ada 3 orang, ada 4 orang, ada 2 orang. Jadi dalam satu hari itu pasti ada saja yang tidak hadir, atau dalam artian yang tidak melakukan presensi. Nah, ini
tidak dibolehkan di dalam sistemnya, dalam sistem akademiknya. Jadi kita harus urus ini, harus kita selesaikan hari ini juga kalau bisa ya, sehingga tuntas. Baik, saya berikan kesempatan kita. Jadi karena waktunya pukul 16.20, berarti kita itu pukul 16 minimal harus selesai ya. Jadi ada 20 menit kita untuk klarifikasi presensi, karena itu mau tidak mau harus diisi apapun yang terjadi, karena kalau tidak dapat dipastikan ada yang tidak bisa dikasih nilai. Nah, itu yang saya maksud. Silakan untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada moderator. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Suhaimi, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Abdallah, perwakilan dari kelompok 12 yang akan menjadi Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahasan tentang pembelajaran yang dapat membangkitkan inovasi belajar siswa. Susunan acaranya yaitu meliputi yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka diskusi pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini. Waktu dan tempat disediakan. Baik, yang pertama yaitu pengertian pembelajaran yang inovatif. Kata inovatif mengandung arti pengenalan hal-hal penemuan. Oleh karena itu, pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang oleh guru yang sifatnya baru tidak seperti biasanya dilakukan dan bertujuan untuk memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa. Pembelajaran yang inovatif diharapkan siswa mampu berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah. Pembelajaran yang inovatif yaitu memiliki prosedur yang sistematik untuk memodifikasi perilaku siswa. Hasil belajar yang ditetapkan secara khusus yaitu perubahan perilaku positif siswa, penetapan lingkungan belajar secara khusus dan kondusif, ukuran keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran sehingga bisa menetapkan kriteria keberhasilan dalam proses belajar mengajar, interaksi dengan lingkungan agar mendorong siswa lebih aktif dalam lingkungan. Next. Konsep dasar pembelajaran yang inovatif mencakup penetapan tujuan pembelajaran, pemilihan pendekatan, media, metode, dan sistem penilaian. Next. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan. Baik, teori yang mendasari pembelajaran inovatif. Yang pertama, teori kognitif. Teori yang mengandalkan pikiran dan konsep dasar yang dimiliki oleh peserta didik, namun dalam proses pembelajaran mampu mengelaborasi dalam mengembangkan konsep yang diberikan pada peserta didik dan memecahkan masalah yang ada di kelas. Yang kedua, teori humanistik. Teori yang mengandalkan komunikasi dengan individu lainnya. Karena manusia akan membutuhkan 4 fase dalam belajar, yaitu perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Yang ketiga, teori Gestalt.
Teori yang memandang dalam proses belajar mengajar yang merupakan fasilitas dari potensi yang dimiliki oleh peserta didik dalam belajar, sehingga munculnya motivasi yang berupa pengalaman pada diri anak itu sendiri. Next. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran inovatif. Kelebihan pembelajaran inovatif, yang pertama melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, yang kedua menuntut kreativitas guru dalam mengajar, yang ketiga hubungan antara siswa dan guru menjadi hubungan yang saling belajar dan saling membangun, yang keempat merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, yang kelima dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan khususnya dunia kerja. Yang keenam, siswa harus bisa menempatkan diri dengan baik. Yang ketujuh, proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa agar belajar. Kelemahan pembelajaran inovatif, yang pertama, siswa yang kurang aktif dalam proses belajar akan semakin tertinggal. Yang kedua, memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Yang ketiga, kurangnya kreativitas guru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Deviana Sitaisa. Strategi pembelajaran yang inovatif. Proses pendidikan dari masa ke masa terus melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan dan kemampuan manusia itu sendiri, sehingga pendidikan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Penggunaan strategi pembelajaran inovatif dalam kegiatan pembelajaran sangat perlu, karena untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Next. Sifat perubahan dalam inovasi, perubahan alternation, penambahan, penyusunan kembali, penghapusan, penguatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Puspita. Macam-macam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu. Unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yaitu A. Saling ketergantungan positif, B. Interaksi tatap muka, C. Akuntabilitas individual, D. Keterampilan untuk menjalin hubungan antar pribadi atau keterampilan sosial yang secara sengaja diajarkan. Metode pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada model STAD. Yang kedua model Jigsaw. Macam-macam strategi pembelajaran. Keuntungan pembelajaran berbasis komputer. Mohon maaf, next untuk slide-nya. Macam-macam strategi pembelajaran. Keuntungan pembelajaran berbasis komputer Madewena. Keuntungan yang akan diperoleh dengan pembelajaran berbasis komputer, yaitu sebagai berikut. 1. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara individual. 2. Menyediakan presentasi yang menarik dan dengan animasi. 3. Menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. 4. Mampu membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. 5. Mampu membangkitkan dan menstimulasi metode mengajar dengan baik. 6. Meningkatkan pengembangan pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan. 7. Merangsang siswa belajar dengan penuh semangat, materi yang disajikan mudah dipahami oleh siswa. 8. Siswa mendapat pengalaman yang bersifat konkret, retensi siswa meningkat. 9. Memberi umpan balik secara langsung. 10. Siswa dapat menentukan sendiri laju pembelajaran. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat dipersilakan open mic dan menulis pertanyaannya di kolom chat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus dari kelompok 9 ingin bertanya. Jelaskan manfaat apa saja dari diberlakukannya pembelajaran yang inovatif itu seperti apa. Sekian, terima kasih. Izin bertanya, bagaimana solusi untuk mengatasi kelemahan pada pembelajaran yang inovatif? Terima kasih. Izin bertanya, nama saya Muhammad Iqbal Madani dari kelas A1. Bagaimana cara menjadi guru yang kreatif dan juga bisa menimbulkan hal-hal yang inovasi baru? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kami meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawaban yang terbaik. Terima kasih.
izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Novia Eliza Ramadhani. Pertanyaannya yaitu sebutkan dan jelaskan apa saja faktor yang menjadi sumber terjadinya inovasi dalam dunia pendidikan. Jawabannya yaitu faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan yaitu ada guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas dan masyarakat. Yang pertama yaitu guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu ada siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijensia, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa adanya paksaan. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur lainnya, karena siswa bisa sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, dan bahkan sebagai guru. Oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut, tetapi juga mengurangi resistensi seperti yang diuraikan sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada kurikulum. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Yang terakhir yaitu ada fasilitas dan masyarakat. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas, terutama fasilitas belajar mengajar, merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaruan pendidikan. Yang terakhir yaitu ada masyarakat. Masyarakat secara tidak langsung atau tidak langsung, sengaja ataupun tidak sengaja terlibat dalam pendidikan. Sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya, inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau dilibatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Apakah dapat diterima, Novia Eliza? Baik, terima jawabannya. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Baik, izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Risma. Bagaimana suatu pembelajaran dapat dikatakan inovatif dan bagaimana membuat siswa agar inovatif dalam pembelajaran. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student-centered, artinya pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk menginstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebaya. Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali atau mentransformasi informasi baru. Melihat peran yang begitu vital, maka menerapkan metode yang efektif dan efisien adalah sebuah keharusan. Cara membuat siswa agar inovatif dalam pembelajaran yang pertama, menggunakan media pengajaran. Dalam belajar di kelas, jangan hanya terpatok pada buku pelajaran dan belajar secara konvensional saja.
Di sekolah, guru bisa menggunakan alat peraga dalam pengajaran. Contoh media pengajarannya adalah seperti berbagai bentuk bangun ruang untuk pelajaran matematika, penggunaan flashcard untuk pelajaran bahasa Inggris, dan lainnya. Dengan ini, siswa akan lebih mudah mengerti dan belajar lebih menyenangkan. Yang kedua, menantang siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, melakukan riset dan analisis. Apakah jawabannya bisa diterima oleh Risma? Terima kasih, Wadin. Izin menjawab pertanyaan Nur Kamalia. Bagaimana bentuk inovasi yang dapat dilakukan guru dalam berinovasi di era teknologi informasi? Jawabannya, sekarang yaitu seperti penggunaan media dalam proses pembelajaran, memanfaatkan internet untuk belajar dan media lainnya, dan dapat membantu para siswa menjalankan pembelajaran dengan baik. Apakah bisa diterima? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Difa Al-Madani. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara menjadi guru yang kreatif dan inovatif? Caranya yaitu yang pertama, memperluas wawasan. Wawasan luas adalah kunci utama kreativitas seseorang. Yang kedua yaitu berbagi dan berdiskusi dengan guru lainnya atau berdiskusi dengan sesama guru. Nah, yang ketiga, mengumpulkan dan mencatat ide-ide yang kreatif. Yang keempat, melatih kreativitas diri sendiri. Yang kelima itu mulai bereksperimen. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari Rahmah dan Hasan, di mana pertanyaannya bagaimana apakah penerapan pembelajaran yang inovatif pada sistem dalam suatu sekolah pernah mengalami kegagalan? Jika iya, lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Dan pertanyaan Hasan tadi, bagaimana solusi untuk mengatasi kelemahan pada pembelajaran yang inovatif? Dalam penerapan pembelajaran yang inovatif, pada siswa dalam suatu sekolah juga pernah mengalami kegagalan. Sebagai contoh, di suatu sekolah mendapatkan fasilitas pendidikan yang baru berupa komputer yang juga dilengkapi oleh jaringan internet. Para guru diberikan kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dalam proses pembelajaran. Namun, karena tidak memiliki kemampuan dasar mengenai program komputer, mengakibatkan fasilitas yang telah ada sebagai inovasi pendidikan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pada kasus ini terjadi kegagalan inovasi. Adapun cara mengatasinya adalah dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru atau mengikuti kegiatan workshop atau seminar yang dapat meningkatkan keterampilan pada para guru tersebut. Pada upaya tersebut sangat dibutuhkan peran opinion leader dan agent of change. Dengan demikian, kegagalan inovasi pendidikan di sekolah dapat diatasi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.
izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari Firdaus. Pertanyaannya yaitu, jelaskan manfaat dari diberlakukannya pembelajaran yang inovatif itu seperti apa? Jawabannya yaitu manfaat yang didapatkan dalam pembelajaran inovatif yaitu yang pertama dapat menumbuh kembangkan pilar-pilar pembelajaran pada siswa, antara lain ya ada learning to know, learning to do, learning together, dan learning to be. Yang kedua yaitu mampu mendorong siswa untuk mengembangkan semua potensi dirinya secara maksimal dengan ditandai oleh keterlibatan siswa secara aktif, kreatif, dan inovatif selama proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu mampu mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Yang keempat, mampu mendorong siswa untuk melakukan perubahan perilaku secara positif dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi ataupun kelompok. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Apakah dapat diterima jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Mungkin demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan dalam diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Suhaimi. Terima kasih. Suara Pian kededa, Pak.
Sudah didengar ya? Iya Pak, masuk Pak. Ini setelah dicek, peserta kita kan cuma 28 atau 27. Sisanya kemana? Banyak yang tidak masuk nih. Alhamdulillah. Oke, apa kabarnya kawanan pian nih? Karena masukan. Ada tahu Bang Ulun Pak sudah diinfokan Bang. Nah, gawatnya, nah bisa kayak itu. Bisa kadang masuk kuliah. Tadi kalau kuliah yang tidak online adalah berapa mata kuliah yang tidak hari ini tadi masuklah. Bahasa Inggris masuklah. Masuk Pak. Ada kawanan pian pakai tatap muka kata Dek. Abdallah, tadi masuk kelas kah? Dia masuk kelas. Tadi banyak aja Bang Pak. Kayak apa nih? Biasanya Nana masukkan lah 28 ada 31. Ini jadi soal, jadi persoalan kalau ada masukannya. Yang online masih berapa mata kuliah, Pak? Abdallah. Banyak lah Pak yang masih online. Iya, berarti kan kenapa? Karena masuk. Pada ini kan kita habis sudah mata kuliah. Karena apa? Karena minggu depan kan kita tugas, ada OTS, dan ada UAS. Jadi jangan kada masuk lagi. Ini kayak apa nih? Aku hanya melihat sekalinya setelah presentasi kan dilihat. Kan setelah share screen-nya habis, ternyata yang masuknya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah peserta yang seharusnya ya. Ini kan yang di absen juga masih berapa kalau di absen nih? Masih refresh nih, agak lama refreshnya. Kita jumlahnya berapa orang? Tadi ada 24 belum masuk, jadi banyak yang belum masuk. Saya lanjutkanlah, kita sambil nanti kembali lagi kalau sudah di refreshnya akan kelihatan yang tidak hadir. Ini masih refreshannya di tempat saya. Jadi ini kan pembelajaran atau mata kuliah ini sangat penting karena memberikan bekal. Di pengantar tadi sudah saya sampaikan bahwa mata kuliah ini diharapkan seluruh peserta mata kuliah ini dapat ikut, dapat aktif. Dalam artian pertama ya, mata kuliah ini memberikan pengalaman atau memberikan pengetahuan tentang bagaimana strategi pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Ini pada intinya pertama ya, kesimpulan ataupun yang dapat ditarik dari pengalaman perkuliahan pada hari ini kan pembelajaran yang inovatif. Bagaimana pembelajaran itu dapat membangkitkan siswa. Tadi ada definisi para ahli, tadi menyebutkan kita pegangan kita ada para ahli tadi ada 3 ya, yang menyebutkan ahli kognitif, ahli humanistik, dan ahli teori Gestalt yang mendukung daripada kegiatan pembelajaran inovatif. Satu menyebutkan bahwa dalam pembelajaran itu harus mengelaborasi dalam mengembangkan konsep yang diberikan kepada peserta didik. Jadi betul-betul pembelajaran itu dapat tersampaikan dan siswa bisa mengerti sedalam-dalamnya, artinya seluas-luasnya dan
sebaik-baiknya. Itu mengelaborasi namanya. Kemudian kedua, ada fasenya ya. Ada langkahnya. Pembelajaran itu harus bersifat humanistik, tadi kognitif. Dalam pembelajaran kognitif itu pengetahuan ya. Jadi pengetahuan itu harus dimilikinya seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya. Kemudian yang kedua, ini rambu-rambunya dulu. Harus bersifat humanistik. Artinya siswa harus memberikan perhatian, harus memberikan retensi, bukan penolakan tapi ingin bergabung begitu, reproduksi, harus bisa menyelesaikan persoalan dan memiliki motivasi. Pertama, perhatian. Jadi perhatian guru, perhatian siswa, retensi, memberikan aktivitas, kemudian dapat menyelesaikan reproduksi, dapat menyelesaikan tugas atau persoalan. Kemudian tetap seluruh daripada kegiatan 1, 2, dan 3 itu penuh dengan motivasi. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai seorang guru agar memiliki perhatian, agar memiliki retensi, dan memiliki reproduksi siswa kita itu. Yang terakhir, teori Gestalt ya, memandang bahwa proses belajar itu merupakan fasilitas dari potensi yang dimiliki oleh peserta didik dalam belajar. Jadi Gestalt ini teori yang menggali atau membuat anak itu menampilkan kemampuannya. Fasilitas atau kita memberikan fasilitas agar siswa dengan potensinya dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Jadi 3 konsep ini, konsep kognitif, humanistik, dan Gestalt. Gestalt ini menyatakan bahwa fasilitas dari potensi yang dimiliki oleh peserta didik dalam belajar. Lalu di akhir atau di beberapa di slide selanjutnya, sifatnya harus ada tujuan, harus ada materi, harus ada pendekatan, harus ada media, metode, dan sistem penilaian. Jadi ada media, ada metode, dan ada sistem penilaian. Kalau tidak ada media, berarti itu bukan pembelajaran yang inovatif. Kalau tidak menggunakan model pembelajaran, bukan pembelajaran yang inovatif. Kalau tidak ada penilaian yang dianalisis, maka itu bukan pembelajaran yang inovatif. Jadi pertama media, metode, dan penilaian. Jadi dalam hal ini kita harus bisa, atau siswa kita itu, kalau di akhir tadi ada nilai, nilai itu bisa direfleksi, refleksinya tuh arahnya 2 ya, sama hari ini. Nah, banyak mahasiswa kita yang tidak masuk, itu refleksinya sangat sulit untuk bisa terlaksana karena memang belum ada dipastikan bahwa mahasiswa kita ikut untuk memberikan masukan. Ini ada 9 ya orang yang sangat yang bermasalah atau tidak masuk masih sampai saat ini. Nah, jadi ada refleksi. Kalau ada nilai itu ada fungsi refleksi. Refleksinya tuh ditujukan kepada 2 hal. 1, ditujukan kepada proses pembelajaran, apakah pembelajaran itu tadi menarik ataupun mengesankan atau membangkitkan semangat. Kemudian hasilnya bagaimana? Kalau tadi kan kegiatannya, prosesnya. Kemudian hasilnya tuh apakah sudah melewati KKM 50%, 60%, 70%, atau 80%. Kita diyakini kalau 80% daripada jumlah siswa telah melewati KKM, kalau KKM-nya 75, baru itu dapat dikatakan berhasil.
Kalau di luar daripada itu, maka harus diremedial. Sekarang remedialnya kayak apa pulang? Pada dasarnya pembelajaran remedial itu bisa diulang ataupun kalau udah yakin ya bahwa siswa itu paham atau dapat mengikuti atau menguasai mata pelajaran yang disajikan, baru dites. Jadi jangan lantas dikasih soal saja yang namanya remedial itu. Harus diberikan pembelajaran ulang. Harus dilakukan pembelajaran ulang. Jadi fungsinya dua itu untuk penilaian. Nah, sekarang dalam proses jadi tadi ada dua kan, harus ada metode, harus ada model, harus ada media. Nah, ini jadi persoalan media ada kada? Kemudian model pembelajaran digunakan tidak? Yang 45 macam tuh. Jangan-jangan kita masih seperti biasa saja, guru menulis, kemudian menjelaskan isi tulisan tadi. Nah, maka siswa mengerjakan tugas atau mengerjakan latihan, kemudian dikasih soal. Nah, itu kan sudah hal yang biasa, bukan masuk dalam model pembelajaran. Nah, oleh karenanya kalian saya minta untuk mencari model pembelajaran yang jumlahnya sekitar 45 macam tadi, dan termasuk sintaknya, langkah-langkahnya. Contoh ya, kalau tadi model pembelajaran yang disebutkan oleh kelompok ini ada dua ya, yang tadi di bawah itu ada istiadi, staden, tim, achievement, division, dan jigsaw. Ini bukan hal yang baru juga, artinya lama sudah barangnya, tapi belum terlaksana secara maksimal. Nah, sekarang tugas kita semua coba cari langkah-langkah model pembelajaran istiadi dan model pembelajaran jigsaw. Itu dua macam saja dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain. Jadi jumlah model pembelajaran ini ada sekitar 45 sampai 49 ya, model pembelajaran kooperatif itu. Nah, duanya disajikan oleh kelompok ini, yaitu model pembelajaran study dan model pembelajaran jigsaw. Nah, sekarang saya tanya dulu kepada penyaji, apakah penyaji dapat menyampaikan langkah-langkah bagaimana melaksanakan pembelajaran istiadi itu, dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran jigsaw itu. Karena ini bisa dijadikan pedoman kita semua ya. Kalau di dalam buku pertama istiadi ya, istiadi. Itu pertama guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi awal kepada siswa. Nah, itu apa yang harus dilakukan. Kalau menyampaikan tujuan pembelajaran ya biasa aja. Para mahasiswa, hari ini kita belajar tentang model pembelajaran yang inovatif. Misalnya contoh yang seperti ini. Nah, itu adalah tujuan. Mahasiswa harus menguasai atau mahasiswa dapat mendeskripsikan tentang pembelajaran yang inovatif. Kemudian mahasiswa dapat menyebutkan atau menjelaskan tentang komponen pembelajaran yang inovatif. Nah, itu tujuan. Kemudian mahasiswa dapat memperagakan salah satu daripada model pembelajaran yang inovatif. Nah, itu tujuan pembelajaran namanya. Sekarang bagaimana memotivasi siswa? Contoh memotivasi siswa bagaimana? Siswa diberikan penjelasan bahwa jika kalian menguasai mata pelajaran hari ini, katakan aja mata pelajaran apa hari ini, maka sangat berguna pembelajaran ini untuk mata pelajaran selanjutnya. Kemudian lagi mahasiswa atau siswa sekalian akan mudah menguasai mata pelajaran hari ini jika kalian
mempelajari LJK atau apa, lembar kerja ataupun katakan bahan ajar yang Bapak akan sampaikan setelah ini. Nah, maka dia bisa termotivasi. Kemudian pendidikan pada dasarnya atau pengajaran pada dasarnya akan sangat berguna untuk kalian mendapatkan pekerjaan misal, atau itu, tapi harus sesuai dengan konteksnya. Maka itu akan sifatnya memotivasi. Kemudian apalagi para mahasiswa atau siswa pada hari ini kita atau dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau jawaban tanpa harus merasa bersalah, tanpa harus takut salah. Nah, itu juga motivasi. Jadi beberapa hal yang sifatnya memberikan motivasi selain daripada kasih hadiah, kasih nilai, kalau siapa yang berhasil, itu juga motivasi ya, selain daripada apresiasi. Nah, sekarang tadi kembali ya, langkah-langkah pembelajaran, ini pukul 4 sudah, langkah-langkah pembelajaran istiadi tadi ya, saya agak menyimpang sedikit tadi. Pertama, tadi sudah saya sebutkan, guru menyampaikan tujuan dan memberikan motivasi. Kemudian yang kedua, guru menyampaikan informasi awal. Informasi awal itu bisa berupa definisi, bisa berupa penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan beberapa kata kunci atau istilah baru pada pembelajaran hari ini, baik untuk bisa menguasai pada anaknya, itu informasi awal. Kemudian yang ketiga, mengkoordinasikan siswa dalam kelompok. Jadi memang harus kelompok. Kemudian yang keempat, membimbing kelompok untuk bekerja dan belajar. Jadi tidak dilepas. Kelompok itu tetap harus dibimbing untuk bisa bekerja dan belajar. Kemudian ada evaluasi. Tentu saja di ujungnya itu ada presentasi ya. Kalau yang ini, kalau yang tadi ya, kalau saya ulang ya, guru menyampaikan tujuan dan memotivasi itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada mata pelajaran tersebut dan memberikan motivasi belajar. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, langkah kedua, guru menyajikan dan menyampaikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan mendemonstrasikan lewat bahan bacaan, bisa juga seperti itu. Jadi dia guru ini mendemonstrasikan apa yang, tapi harus singkat, jangan terlalu panjang atau tidak banyak, harus mendemonstrasikan. Kemudian yang ketiga, mengkoordinasikan siswa dalam kelompok belajar, menjelaskan kepada siswa cara membentuk kelompok, membuat setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Maksudnya bekerja tadi. Kemudian membimbing, langkah keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru harus membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Kemudian evaluasinya, mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang diajarkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian yang terakhir, memberikan cara-cara menghargai baik berupa upaya ataupun hasil daripada individu. Nah, sekarang gini, ada yang identik dalam istiadi ini. Dalam istiadi ini kan ada kelompok, ada yang pembagian kelompoknya harus heterogen. Ada yang anak yang mampu atau yang bagus di pelajaran sebelumnya, nah itu dibagi di masing-masing kelompok itu, tidak boleh tertumpuk, sehingga dia di dalam kelompok itu dia memberikan tutur sebaya namanya, pembelajaran kepada kawan-kawannya. Sama aja dengan yang lain, pada dasarnya ada
ada tutur sebaya ataupun dia memberikan pengajaran ataupun penjelasan kepada kawan-kawannya. Nah, itu jadi kita sebagai seorang guru atau calon guru tidak boleh tidak mendalami seluruh daripada model pembelajaran, sehingga kalian setelah membaca dan mempelajarinya lalu ada perasaan atau ada kemampuan kita menganalisis model itu yang mana yang cocok dengan siswa kita. Dan setiap model pembelajaran itu ada ciri khasnya. Memang pada dasarnya seluruhnya diskusi. Metodenya seluruhnya diskusi, ada kerja kelompok. Tapi namanya aja pembelajaran kooperatif. Jadi berarti kan ada kerja kelompok, tapi ada ciri khasnya. Nah, itu yang penting kalian dapatkan. Pertama, coba browsing macam-macam model pembelajaran. Nah, itu satu. Setelah itu cari langkah-langkahnya daripada masing-masing model pembelajaran. Kalau di buku-buku cetak juga banyak sebenarnya. Nah, jadi silahkan juga mencari buku-buku cetak agar mata kuliah ini jadi membekas dan memberi makna terhadap kalian, ya peserta mata kuliah. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke janji awal. Saya akan mau menuntaskan persoalan presensi yang sebenarnya kita banyak masalah. Nah, ini yang masalahnya kalau tidak diselesaikan pada hari ini, maka kalian akan menjadi persoalan dan nanti pasti ada yang nilainya kurang. Dan ini sampai pada ada yang tidak lulus. Nah, padahal itu tidak kita kehendaki, baik saya ataupun kalian, ya. Jadi kita semua memang harus betul-betul ikuti kegiatan dan prosedur perkuliahan. Saya membukanya ini masih ada masalah loadingnya agak lambat. Kalau kalian bisa enggak presensinya dengan cepat tadi? Bisa, Pak. Oh iya kah? Bisa, Nah, Pak. di wadah aku ini masih muter-muter, Pak. Jadi tadi aku perhatikan. Jadi kalau misalnya masih muter-muter juga, maka otomatis ini diselesaikan ya. Nah kan nih kan bisa lah melihat masih mutar-mutar untuk membuka. Jadilah untuk kalian ketahui. Ini kan sudah 3 semester nih kejadiannya pembelajaran daring nih. Jangan bukan 3 semester, 4 semester ya dengan semester ini. Nah, mulai masa pandemi awal. Nah, ini 1-2 orang ada korban daripada pembelajaran secara online. Betul tidak? Masalahnya kami sebagai dosen bisa menghimbau saja karena sistem yang berlaku ataupun penilaian dan presensi ini dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa. Nah, apakah mahasiswa itu melakukan atau melaksanakan presensi itu sangat tergantung kepada mahasiswanya sendiri. Siapa yang bisa membantu karena memang orang lain tidak bisa masuk ke tempatnya kecuali dia sendiri. Nah, itu. Jadi pertama saya tugaskan kepada kalian semua buka di situ, buka presensinya karena di layar aku kelihatan banyak yang tidak presensi mulai pertemuan yang lalu-lalu begitu. Jangan-jangan nanti kumulatifnya lebih daripada atau di bawah daripada 90%
Kalau di bawah 90% dari pertemuan, katakannya pertemuan kita berapa? 16, 90% dari kali 16 itu berapa? Adalah 90% berapa? 16 kali 90 adalah 14. Ya, kalau 14 dan 15. Kalau orang 2 kali aja kada turun, kada absen, itu kada bisa diberi nilai. Nah, ya Pak. Jadi boleh kada hadir itu sekali aja. Coba pian buka di portal pian. Nah, ini udah terbuka nah. Bisa kalian perhatikan ya. Aku mulai awal, Nala, mulai awal. Tanggal 17 Februari ini 1 orang. Tanggal 24 Februari 2 orang. Tanggal 17 Maret 4 orang. Kemudian tanggal 24 Maret 3 orang. Jadi ini banyak. Nah, coba lihat. Tanggal 21 April, 28 April, 12 Mei itu ada 7 dan 6. 7 dan 4 dan 4. Nah, ini jadi persoalan, jadi jangan dianukan, jangan diabaikan. Coba lihat, perhatikan. Nah, masih tidak bisa membuka. Oh, bisa. Ini bisa dilihat. Masih membuka dia. Belum bisa terbuka. Pas kebetulan ini tidak bisa terbuka, internetnya ada melambat. Jadi gini aja kesimpulannya, yang bersangkutan harus segera mengklarifikasi agar bisa diinikan, agar bisa diabsenkan begitu atau dapat diselesaikan. Karena hari ini kada bisa dibuka nah. Masih mutar-mutar. Biasanya kalau diklik itu belaluan keluar. Pada jam-jam ini pas ada persoalan. Gini aja, jadi saya minggu depan memberi tugas. Nah, tugas itu harus diselesaikan. Tidak boleh sama dan tidak boleh tidak mengerjakan. Nanti dikerjakan 1 minggu ya. Itu yang bersangkutan harus pertama tugas kalian buka portal akademik untuk mata kuliah kita. Siapa saja yang lebih dari 1 hari ketidakhadirannya. Yang lebih dari 1 hari. 2 hari, 3 hari. Nah itu. Dan selanjutnya pokoknya 1 hari aja presentasinya itu yang dapat diperkenankan. Itu pun alasan sakit, izin dan sebagainya itu sama maknanya. Adakah yang mau menanya atau mau beri alasan? Masih masih melambat. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Abdallah? Kayak apa usul pian? Pun, Pak. Kada usul pian apa? Dari kekawanan pian yang kada hadir ini nah. Hendak diapai, dikasih nilai B sajakah atau nilai B+ sajakah? Karena memang kada memenuhi untuk mendapatkan untuk diberi nilai. Jadi kalau dibiarkan saja,
Ini mata kuliah yang lain kayak Pak, ada keluhan kah? Abdallah. Anu Pak, beberapa orang tuh ada yang setengah kayak apa ngarannya, setengah aktif, setengah kadang itu nah Pak. Nah, berapa orang jumlahnya? 3 orang. Berempat kurang lebih Pak. Oh iya karena coba karena aku cek DPNA-nya, coba dah aku nih cek DPNA-nya. Nah sekarang siapa-siapa saja yang dimaksud. Tapi pada dasarnya ini sebenarnya masih ada kesempatan untuk memperbaiki dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan pada minggu depan. Nah jadi itu catatannya ya. Memang kalau sudah tidak bisa kalau di akhir-akhir nanti, ini kan minggu depan saya kan mendownload DPNA, dulu DPNA itu daftar nilai yang kosong. Nah itu kan ada kehadiran dan sebagainya yang di situ penjelasannya. Lalu kita kasih tugas, lalu dicocokkan dengan tugasnya. Jadi mohon lalu kita barter atau saling menutupi dari tugas itu dengan kehadiran. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dapat teratasi. Minimal seperti itu dulu langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Karena kalau sudah upaya kita tidak bisa juga, katakan saja tugas sudah dilewatinya, metesnya tidak dikerjakan, nah itu tidak bisa apa-apa lagi. Karena ini kan 3 kali ini kita untuk mengambil nilai 3 kali pertemuan berikutnya. Sampai di sini ya. Ini jumlah peserta kita 38. Kalau seharusnya berapa? Saya cek di sini jumlah kita tuh seharusnya 47. Nah, dapat kita bayangkan memang di sini kalau saya lihat memang ada satu layar itu 2 orang. Yalah. Abdallah yalah. Ya mungkin Pak. Ya, itu kan kada masalah. Seharusnya itu kada masalah ya. Cuman kalau ditutup layarnya, ditutup maksudnya tidak ada gambarnya, cuma muncul fotonya saja, itu kan kada terlihat bahwa 2 orang. Kalau dia sendiri kan ada namanya. Kalau dikasih misalnya Abdallah dan Yasin Isra misal, atau Abdallah dengan Wahdi dengan siapa sini yang sesama ya, misalnya Abdallah dan Firdaus misalnya ada tulisannya di sini. Nah, kelihatan gambarnya. Kalau tulisannya cuma Abdallah dan Firdaus, harus ada 2 orang di gambarnya. Linda Astuti ini 2 orang dengan siapa? Ini Amelia dan Mas Sayu. Di mana begana? Di mana begana tuh Abdallah kawan pian tuh? Pak, sama Rizka Pak. Di mana? Di tempat duduk di dekat sungai. Ada jelas suaranya. Jadi gini, Rama dan Rahmah apa ini? Nupi dan Rahmah. Tapi di absennya masih terlihat jumlahnya itu ada berapa tadi? 7 orang lagi yang belum masuk. Nah, jadi itu Fatimarinya lagi down Pak, jadi saya tadi tuh nggak bisa absen Pak. Ya, maksudnya yang lalu-lalu juga kayak Pak. Kalau hari saya absen saja Pak. kada jelas suara pian habis Bang, kada sungguh-sungguh Bang sambil jalan kayak itu.
Gini ya, jadi sudah sangat mudah sebenarnya fasilitas ini. Jadi tinggal kita coba minggu depan untuk mendalami mata kuliah kita ya. Atas perhatiannya sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan, dan mohon cermati ataupun berikan partisipasi dalam perkuliahan ini minimal tiga pertemuan yang ke depan menggambarkan aktivitas kalian ya. Dan Abdallah, mohon yang 4 orang tadi agar jangan salah sasaran ataupun ketidakadilan berlaku. Jadi bisa menjadi suatu bola panas. Jangan sampai terjadi nanti kawan-kawan kita yang sebenarnya aktif atau mahasiswa yang aktif sangat atau berbeda atau sama dengan yang tidak aktif. Nah, nilainya kan gitu. Jadi tidak adil sifatnya. Ini saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita tepat pukul 16.20. Kurang 5 menit atau 3 menit lagi. Ada yang mau menyampaikan? Ada yang ditanyakan? Udah ya? Mohon maaf Pak, itu penugasannya kayak di mana ya Pak nantinya Pak? Penugasannya tuh kalian baca makalah yang pian buat, lalu itu saya bagi dengan beberapa bagian. Kalau misalnya yang mengerjakan makalah itu ada 6 orang atau 4 orang, maka makalah itu dibagi menjadi 4 dan masing-masing nanti membahas dan mengembangkan bagiannya itu, atau saya kasih itu sebagai suatu tema yang dapat dikembangkan oleh masing-masing. Caranya gini, misalnya satu makalah, hari ini kan makalah Abdallah ini dibagi menjadi 4, kalau anggotanya 4 ya. Jadi ada Abdallah, ada siapa di sini yang anggotanya nih? Kalau kita lihat makalah pian nih ada 4 orang, ada Abdallah, ada Wahdini, ada Dityana, ada Puspita. Nah, sekarang dari 4 itu saya bagi nanti per judul, per pokok bahasan, dibagi materinya, dibagi 4 orang, lalu setiap orang mengembangkan tema yang dia miliki. Nah, tema yang dimilikinya itu dibaca dulu makalahnya, lalu dikembangkan, dicari kata kunci dulu. Nah, kata kunci itu dikembangkan, dicari informasi tambahan yang berkaitan dengan kata kunci ataupun kesimpulan yang diperoleh dari membaca tadi. Nah, misalnya 2 lembar, nanti dikembangkan menjadi 10 lembar. Kalau begitu, 2 lembar itu minimal ada 8 paragraf ya. 8 paragraf itu, kalau 1 paragraf saja kita kembangkan menjadi 2 lembar, di artikel, diperoleh dari artikel atau jurnal, itu akan sangat baik. Nah, setelah diperoleh itu, saya baca pada minggu depan. Setelah saya baca, saya beri masukan. Nah, setelah saya beri masukan, maka itu ditambahkan lagi atau diperbaiki lagi untuk mengisi nilai UAS, nilai OTS. Nah, dari nilai OTS itu nanti kita perbaiki lagi makalahnya, itu dapat menjadi nilai UAS. Nah, seperti itu. Ini kan sangat mudah sampai informasi ataupun, tapi menjawabnya, mengumpulnya lewat soft copy aja ya. File softnya saja dikumpul di e-learning, jadi di download di
upload saja di sana. Jelas ya, Puspita? Atau siapa tadi yang bertanya ya? Kalau sudah jelas sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Bapak berelaan. Ya.